keren banget. Keren banget ya. Kamu jangan kayak gitu. Badannya masih kecil lagi ya. Bisa banget badan anak kita gitu. Berenang. Nah, dia mau kesini anaknya. Nah, dia mau kesini nih. Udah ajak ngobrol aja kali sih ya. Iya, ayo. Yuk ajak ngobrol. Kita ajak ngobrol kali ya. Ayo. Wah, keren. Wah, ya ampun cepet banget. Iya. Take your mark. Go. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di Adrensitas Papa Channel. Hari ini kita akan ngobrol tentang Nih, tadi kan kita udah ngelihat pas berenang ya, Cek. Cuma gara-gara hujan kita semua mundur terus akhirnya nih, kakak penasaran. Tadi kakak ngeliat ada anak kecil berenang jago banget. Kayak ya ampun. Semua gaya, bisa gaya apa aja tadi kamu? Gaya kupu-kupu. Itu yang paling keren sih, gaya kupu-kupu. Iya. Susah. Terus gaya bebas. Terus gaya dada. Gaya batu bisa nggak? Nah, karena kita penasaran dan kepo, ternyata ada dikira tadi pelatihnya. Ternyata ini ayahnya ya, bener ya. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol nih mumpung lagi di sini sambil menunggu hujan. Coba kenalan dulu dong dari kamu, terus dari itu bapaknya juga boleh kenalan. Coba kenalan dulu ke teman-teman yang di rumah. Halo teman-teman gitu. Halo teman-teman, Ngelihat ke sana. Terus nama saya Karel Vaniska. Kelas berapa? 3, Kelas 3. Kelas 3 berarti umurnya? 9. Ya ampun. Beneran umur 9 tahun. Kok bisa sejago itu sih? Wah, terus udah gitu suka renang dari kapan? Usia 7. 7. Oke. Wah, keren Karel, baru umur 9 tahun tapi wah, nggak tahu deh, speechless. Nah, sekarang Om boleh Om perkenalkan diri Om. Halo, nama saya Dudi. Saya ayahnya Karel. Mungkin Karel suka saya latih sendiri karena saya seneng berenang juga. Meskipun saya tidak jago. Gitu. Dan saya seneng untuk biar anak bisa berenang. Gitu. Awal mulanya nih akhirnya Karel sendiri masuk ke dunia renang ini awalnya gimana sih? Apa cuma kayak senang sama air waktu kecil atau kayak kayaknya passionnya di air deh, jadi diajarin berenang? Gimana tuh awalnya? Awalnya mungkin kalau dari kami ada sedikit ini untuk anak-anak itu mungkin yang wajib kita jauhin itu satu listrik. Kedua air tenggelam mungkin. Kalau Betul. listrik susah tertolong. Yeah. Kalau air bisa tertolong kalau ketahuan tenggelam maksudnya. Untuk terus yang ketiga mungkin kecelakaan, ketabrak dan lain-lain yang itu yang kita tidak harapkan. Cuman jadi kami antisipasi selalu diulang-ulang, awas listrik, hati-hati di air berenang, jangan lari-lari. Terus kalau di jalan hati-hati, kalau nyebrang harus begini. Nah, itu yang kami ulang-ulangi. Untuk listrik mungkin udah kami amankan. Berenang kita berarti untuk supaya nggak tenggelam diajarin lah berenang. Jadi kalaupun ada ekstrakurikuler dari sekolah kita udah tenang. Gitu. Kita udah tenang, udah bisa berenang, udah tenang, percaya. Gitu ya? Oke, jadi pertama kali akhirnya Om masukin dia
Ke renang tuh umur berapa? Kalau mulai seneng-senengnya di umur 7 tahun, hanya main-main di air aja. Mungkin kalau diseriuskan yang sering latihan intens itu di umur 8 tahun. 8. Berarti baru setahun yang lalu Baru ya? setahun yang lalu. yang intens. Wow, keren banget. Selama Carol. corona ini mungkin biar Iya. ada kegiatan. Keren. Coba kamu seneng nggak berenang tapi? Seneng? Emang kamu kepengen renang atau kamu pengen olahraga lain? Olahraga lain. Gimana? Tapi udah jago banget loh. Kamu pernah jadi juara nggak berenang? Pernah ikut lomba? Pernah? Ikut lomba apa aja? Apa yuk? Pernah dapet juara? Pernah? Juara berapa? Juara 1 pernah? Juara 2? Nggak pernah, jadi juara 1 terus? Enggak. Enggak. Nah gimana nih? Sekarang akhirnya kan udah fokus renang, dilatih, akhirnya diikutkan lomba. Kebetulan kemarin ada lomba. Karel tambah Karel. Tambah lagi. Ayo Karel tambah lagi. Ya ke bawah bisa dipanggil. Dan tim yang kurang boleh gabung dengan klub yang lain. Sebelah sini Kak. Ya. Selanjutnya seri 10, 11, dan 12. Terus ada juga latihan, kebetulan ada ini acara di laut. Setelah bisa-bisaan berenang, dicoba untuk ikut renang di laut. Berani nggak tes mental? Ternyata berani. Dari darat sampai ke tengah laut, waktu itu di Pantai Pangandaran. Rel, ayo Rel. Keren ya Allah, keren. Kalau untuk perlombaan, karena kemarin masih prokes kesehatan, jadi perlombaan belum ada. Tapi kemarin sempat percobaan. Kami alhamdulillah dapat beberapa nomor yang dilombakan. Jadi baru sempat 1-2 kali. Oh, tapi udah mantep ya. Carol, pertama kali kamu nyebur ke laut, perasaannya gimana? Apa? Enak. Lebih seneng di laut apa di kolam renang? Di laut. Di laut. Kamu kayaknya mau jadi angkatan laut ya? Wow, bener, pengen jadi tentara. Tapi cita-cita kamu jadi apa sih? Jangan tunduk atuh, lihat ke depan. Cita-citanya jadi apa? Tentara. Tentara. Seperti bapak atau mau angkatan darat atau angkatan laut? Laut. Wow, berarti memang udah dipersiapkan dari sekarang untuk berenang-berenang udah bisa, udah cocok. Tinggal yang lainnya aja kamu siapin berarti ya? Wih, kenapa pengen jadi angkatan laut? Bisa berenang. Karena bisa berenang. bagus. Tapi kalau Om sendiri memang pengen Carol jadi angkatan laut, seorang angkatan mungkin kayak Om sendiri atau angkatan laut, ntar bebas lah dia milih, atau dia harus jangan jadi tentara deh gitu. Kalau sebagai orang tua, bagaimana mengikut aja, bagaimana maunya anak. Kebetulan kami dari keluarga militer juga, mulai dari kakek, orang tua. Kebetulan kakeknya ini angkatan darat. Wah, terus Kami dari angkatan udara. Mungkin kebetulan laut. ini maunya ke laut katanya. Dipaksa apa enggak tuh jadi angkatan laut? Apa pengen sendiri? Sendiri ya? Wih, keren. Udah lengkap dong kalau gitu ya. Lengkap semuanya, angkatan laut udah ada, angkatan darat udah ada, angkatan darat
Enggak kan bilang udara udah ada, laut kamu jadi lengkap. Oke, ya, amin ya. Terus berlatih ya Carol ya. Nah, kalau Om kan tadi dari keluarga militer kan, berarti kalau ke Carol, Om ini bilang terserah dia. Kalau dulu Om awal-awal jadi tentara tuh memang diharuskan sama bapak atau memang pilihan sendiri nih jadi angkatan udara, masuk TNI lah gitu. Kalau saya sendiri mungkin karena besar di lingkungan militer Jadi nih. pengen. Jadi setiap hari bergabung dan bergaul dengan situasi militer, kebetulan pengen dari diri sendiri. Cuman waktu itu memang aduh jadi curhat ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Carol ya, bapaknya curhat ya. Waktu itu udah daftar beberapa kali termasuk ke Angkatan Darat dan ke Angkatan Udara, Berapa kali tuh? kurang lebih 6 kali 6 kali baru masuk ya setelah itu ya? baru masuk. Hanya karena kurang tinggi badan waktu itu. Waktu itu hanya karena kurang tinggi badan. Berapa senti tuh kurang? Kurangnya hanya setengah senti. Ya ampun, nanggung ya. Nanggung Oke. sekali Nah, waktu itu kan terus? di persyaratan harus sekian, ternyata kurang sedikit. Jadi saya sendiri berlari, berenang setiap hari. Ternyata sampai pada waktunya memenuhi syarat untuk dari tinggi badan itu. Berarti salah satu cara meninggikan badannya adalah berenang mungkin Berenang ya? dan ya? berlari. Berlari, oke. Terus akhirnya masuk di tahun Di tahun 2004. 2004. Wah, terus setelah 5 kali tes sana sini ditolak ya. Cuma gara-gara perkara tinggi badan. Tapi sedih nggak? Lu sedih nggak waktu itu? Kalau dibilang sedih, Heeh. karena katanya hanya persyaratan itu yang diinikan untuk mengikuti tes-tes tahapan berikutnya. Jadi kalau dari persyaratan awal memenuhi syarat, bisa mengikuti tes selanjutnya. Oh. Makanya kami sebagai orang tua jangan sampai Ya, jadi mempersiapkan bener, dari kecil. dari kecil, Salah satunya alasannya Fisik. dia berenang lah. fisik, Jadinya- mental dan Ya, bener-bener. kesehatannya dipersiapkan Bener, dari bener. jauh-jauh hari. Kalau berenang sebenarnya udah lengkap semua ya, mental bisa, fisik bisa, kesehatannya pun bisa. Jadi ntar kalau misalkan kamu udah 17 tahun, udah bisa mendaftar, udah mantep. udah semuanya udah ini. Terima kasih buat papa, terima kasih pak gitu. Malu-malu ya sih Carol, dia nggak malunya kalau di air doang. Kebetulan ini termasuk hiperaktif. Oh, Jadi Karel ini tidurnya aja selalu di lebih dari jam 12 malam. gitu. Jadi kesana kesini. Hmm. Jadi sebagai orang tua sudah konsultasikan dengan dokter ini. Dari dokter disarankan untuk berenang juga. Oh gitu. Salah satunya terapi ya. berenang. Oke, Untuk oke. mengatasi itu. Setelah berenang kesininya sudah mulai bisa tidur jam 12, jam 1, jam 11. Sudah bisa, mungkin karena capek. Ya bener. Jadi ada kegiatan lain. Apalagi sekarang kalau anak-anak seusianya udah selalu main game. bener. Jadi HP dikasih itu memang kegiatan yang racun. bermain sepatu roda juga, terus berenang, Ya kegiatan terus keluar lah ya. kegiatan-kegiatan yang agar supaya tidak terlalu cenderung ke HP. Iya, betul sekali. Selain belajar. Selain belajar ya. Tapi ini Carol latihannya berapa kali seminggu? Setiap hari atau? Karel setiap hari latihan. Wih. Setiap hari latihan, mungkin sebelum latihan lari dulu untuk Oh, menghangatkan dulu. Ini pemanasan ya, Carol ya? Pemanasan dari rumah sampai ke kolam renang. Wow. Kecuali kalau pas orang tuanya ada dinas, Ya. agak libur dulu. Agak libur lo ya. Lagi mungkin dinas, ya berarti Carol di rumah ya, main sepatu roda gitu ya. Wih, keren. Tapi Carol merasa capek nggak kalau latihan setiap hari? Seneng, happy, bahagia kalau berenang. Wih, keren.
Terus kalau mamanya gimana nih tanggapannya ke gimana nih kalau kayak, duh anak ini jangan capek-capek dong gitu apa gimana? Kalau mama dari ibunya sendiri? Kalau mamanya juga mungkin karena dari saran dokternya, Oh gitu ya. dokter terapinya harus begini, jadi mamanya mendukung. Mendukung. Karena sudah saya jelaskan juga untuk kedepannya anak itu harus punya nilai plus. Iya, iya. Mungkin menjelang kalau rezekinya di nanti tahun 2030 ini kan Olimpiade di Indonesia. Oh, oke. Mungkin kalau rezekinya jadi atlet yang berprestasi, Iya, mungkin mewakili negara. Negara, wis. Untuk Amin di ya. 2030 Amin. mungkin di pas di 18 tahun 17 tahun mungkin. Amin, Ma, ya ampun. Mama tapi suka renang nggak, Mama? Enggak, jadi cuma renang papa aja renang ya? Pernah sekali. Kenapa? Pernah sekali. Oh, pernah sekali. Ya. Wah, kerennya Carola. Kamu terus berjuang, berusaha supaya bisa gapai cita-cita ya. Kamu mendingan jadi atlet apa jadi tentara? Tentara. Hah? Atlet tapi tentara ya? Bener nggak? Iya, amin. Doain ya teman-teman semuanya gitu. Doain teman-teman semuanya. Lucu, tapi nggak nyangka sih Om, karena kayak tadi kita lagi berenang ngelihat gitu kan semuanya orang-orang besar kan, pasti mungkin yang mau tes tentara ya. Ini benar-benar mencuri perhatian nih Carol nih. Mungkin semua orang juga perhatiannya ke Carol karena dia kayak masih kecil tapi udah berenang dari ujung sana sampai ujung sini dengan berbagai gaya dada, gaya kupu-kupu, semuanya kan maksudnya udah mantep lah, keren. Jadi ternyata pelatihnya pun juga mantep harusnya ya karena udah dilatih gitu. Nah nih kalau dari Carol ini buat teman-teman nih ya, kamu ada nggak pesan-pesan buat teman-teman kamu atau teman-teman seusia kamu, gimana sih supaya kayak jangan main game terus gitu, kamu harus punya hobi, punya mimpi kayak aku pengen jadi tentara dan atlet, makanya berenang gitu. Coba bilang dong ke teman-teman, harus rajin, nggak boleh malas-malas gitu. Harus rajin, nggak boleh malas-malas. Biar kayak aku teman-teman. Harus konsisten, harus berdoa, berjuang terus sama papa mama. Biar nanti besarnya bisa tercapai cita-citanya. Good. Nah kalau, oh ya, buat Om nih, harapannya nih buat Carol apa ke depannya? Harapannya ya berjalan mengalir aja gitu, berjalan mengalir. Karel tetap semangat untuk latihan, mungkin agar supaya tercapai cita-citanya, apa yang diinginkannya. Saya sebagai orang tua mendukung dan sebisa-bisa ikut terjun langsung. Benar. Meskipun tidak menjadi contoh yang baik, tapi setidaknya mengarahkan ke arah yang lebih baik. Agar supaya anak mempunyai nilai plus di ke depan. Nah kalau buat Om, pesan-pesan nih buat orang tua di luar sana yang mungkin punya anak yang kayak kamu pokoknya harus jadi tentara, tapi anaknya tuh sebenarnya nggak mau gitu, jadi nggak dibebasin anaknya gitu. Nah gimana nih pesan-pesan Om buat orang tua di luar sana supaya jangan seperti itu kayak gitu? Kalau menurut saya, biarkan anak berkreasi dengan sendirinya, caranya sendiri. Mungkin rezekinya atau bakatnya tidak di situ. Biarkan si anak mengalir dulu sesuai apa yang diinginkannya. Sebagai orang tua mungkin mendukung, karena itu yang terbaik di masanya. Betul. Nah itu jadi jangan dipaksa. Kalau dipaksa jatuhnya anaknya jadi kayak merasa tertekan. Jadi nggak happy, tidak maksimal gitu. Oke deh, Carol, makasih ya udah nungguin sampai malam. Carol besok sekolah nggak? Oh nggak, libur. Masa libur? Besok masih hari Selasa. Oke, makasih ya Carol ya udah mau ngobrol-ngobrol. Semangat terus buat kamu
sukses buat kedepannya, kamu bisa jadi atlet dan tentara, oke? Ya, nanti ikut lomba-lomba, jangan malu-malu lagi ntar kalau udah jadi atlet terkenal, nanti diwawancarainnya sama banyak orang. Oke, makasih juga ya buat Om ya, Om ya. Iya, Terima sama-sama, kasih udah mau terima ngobrol-ngobrol kasih. bareng sama kita. Sukses terus buat kalian dan semuanya, oke? Oke, Cek, tutup Oke. Cek. Makasih teman-teman. Makasih teman-teman. Apa ya? Udah nonton di Rizky Toko Channel. Semoga makin berkembang YouTube ini. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Udah. Good. Makasih ya Carol ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Edward Sitorus Papua Channel. Yeay.